Meksiko dan kartel narkoba. Meksiko sudah bertahun-tahun punya masalah dengan kartel narkoba. Kartel ini seperti geng besar yang menguasai wilayah, membawa narkoba dan sering bikin kota-kota jadi berbahaya. Kartel bukan cuma geng biasa, mereka punya struktur mirip militer, ada bos dan pasukan sendiri. Cara memantau lawan dan polisi bisa memengaruhi ekonomi dan pemerintah. Jadi satu pertikaian antar kartel bisa bikin kota yang biasanya aman jadi berbahaya. Salah satu kartel paling ditakuti adalah kartel Jalisco dan CGNG. Mereka disiplin, terorganisir dan sangat kejam. Siapa El Mencho? El Mencho adalah nama panggilan. Nama aslinya Nomencio Asguera Carventes. Ia lahir di Agaulila, Meksiko pada tahun 1966. Dari hidup sederhana, ia naik pangkat di dunia kriminal sampai jadi bos GNG. El Mencho terkenal pintar dan pandai strategi, sangat kejam terhadap pengkhianatan, pemimpin distribusi narkoba sampai ke Amerika Serikat dan negara lain. Pemerintah Amerika bahkan memberi uang 15 juta dolar untuk info yang bisa menangkapnya. CGNG di bawah El Mencho seperti kerajaan bersenjata, komandan lokal loyal tapi punya wewenang sendiri. Cara distribusi narkoba rapi, sistem memantau lawan dan polisi. Operasi militer dan kematian El Mencho. Pada 22 Februari 2026, militer Meksiko menyerbu markas CGNG. Ini hasil kerja intelijen berminggu-minggu, memantau komunikasi kartel, mengetahui lokasi pengawal El Mencho, meneliti persembunyian rahasia. Saat pasukan mengepung, lokasi terjadi baku tembak. Pengawal melawan untuk melindungi bos mereka. Suara tembakan terdengar dan menegangkan. El Mencho terluka parah. Ia dievakuasi pakai helikopter, tapi luka terlalu parah. Ia meninggal dalam perjalanan ke rumah sakit. Kematian ini menandai era akhirnya El Mencho, tapi juga memicu kekacauan di CGNG. Kenapa kematian ini penting? El Mencho bukan bos biasa. Ia mengatur distribusi narkoba ke banyak negara. Keamanan kartel strategi untuk mempertahankan wilayah. Setelah ia meninggal, anggotanya bingung. Siapa yang memimpin loyalis bisa balas dendam. Kartel lain bisa ambil kesempatan merebut wilayah. Efeknya terasa di seluruh Meksiko, bukan cuma satu kota. Kekacauan setelah kematian. Begitu kabar kematian El Mencho tersebar, kekacauan langsung muncul. CGNG ingin menunjukkan mereka masih kuat. Jalan diblokade, kendaraan dibakar, transportasi publik dihentikan, warga harus tetap di rumah. Di Guadalajara, jalan utama penuh blokade, sekolah dan toko tutup lebih awal. Warga menahan diri di rumah. Di Puerto Vallarta, bandara terganggu, penerbangan tertunda atau dibatalkan, hotel tambah pengamanan, turis disuruh tetap di penginapan. Di Danau Kampala, polisi dan tentara berjaga untuk menjaga keamanan warga. Wilayah paling parah, Jalisco jadi pusat kekacauan. Guadalajara, jalan penuh blokade, ekonomi melambat. Puerto Vallarta, para wisata terganggu, penerbangan tertunda. Kampala siaga tinggi. Wilayah lain seperti Tamaulipas terdampak tapi lebih ringan dibanding Jalisco. Reaksi pemerintah dan dunia. Presiden Claudia minta warga tetap tenang dan ikut informasi resmi. Militer dan polisi federal dikerahkan. Pos pemeriksaan dibangun di jalan utama. Konvoi bersenjata mencegah kartel menguasai wilayah. Amerika Serikat juga menghimbau warganya tetap di rumah, pantau informasi resmi, periksa peringatan perjalanan untuk wilayah rawan. Kenapa kekacauan bisa terjadi? Setelah kematian El Mencho, Meksiko langsung menjadi kacau parah dan memicu balas dendam simbolis. Blokade, pembakaran, kekerasan untuk tunjukkan kekuatan, perebutan wilayah. Kartel rival memanfaatkan kekosongan. Bukan hanya soal satu orang meninggal, tapi efek domino untuk seluruh jaringan kriminal dan keamanan negara. Dampak saat ini, ekonomi terganggu, para wisata turun, terutama Puerto Vallarta. Transportasi dan logistik terganggu, warga diminta waspada. Kekacauan bisa menyebar jika faksi CGNG atau rival bergerak. Jalisco tetap pusat kekacauan, wilayah lain lebih ringan, tapi tetap harus diperhatikan. Kesimpulan dan masa depan. Kematian El Mencho adalah babak dramatis dalam perang narkoba Meksiko. Satu orang bisa mengubah keseimbangan kekuasaan besar-besaran. Meskipun El Mencho sudah mati, jaringan yang ia bangun tidak hilang dalam semalam. Meksiko berada di persimpangan. Apakah kematian ini melemahkan CGNG atau memicu fase baru kekerasan? Dunia sedang menunggu bagaimana cerita berikutnya akan terjadi di kota-kota yang kini hidup di bawah bayang-bayangan ketegangan.
Meksiko untuk saat ini bukan negara yang aman. Jadi untuk kalian yang ingin pergi ke Meksiko, tunda dulu, tunggu situasi aman. Gimana pendapat kalian tentang kartel di Meksiko? Apakah kalian mau diculik kartel? Tulis pendapat kalian di kolom komentar dan jangan lupa like dan subscribe. Saya Aris Story Lab undurkan diri. Jangan lupa tulis pendapat kalian.